Halo sahabat-sahabat, beberapa waktu yang lalu ada seorang teman yang ingin membahas dan mempertanyakan tentang tiada ilah selain Allah, atau dalam bahasa Arab, La ilaha illallah. Kalau di dalam Alkitab dikatakan, jangan ada ilah lain atau jangan ada sesembahan lain selain Yahweh. Yang maknanya artinya jangan ada hal lain yang kepadanya kita mengabdi setiap hari selain kepada Sang Maha Pencipta. Ya, jadi makna dari lafaz la ilah, jangan ada ilah illallah selain Allah, atau jangan ada sesembahan, jangan ada yang kepadanya Anda mengabdi, jangan ada yang kepadanya kita mengabdi selain kepada Sang Maha Kuasa. Itu sebenarnya makna dari lafaz La ilaha illallah, atau jangan ada sesembahan lain dalam hidupmu selain kepada Sang Maha Pengada. Sahabat-sahabatku, sesungguhnya makna daripada jangan ada ilah lain selain Sang Maha Kuasa atau la ilaha illallah itu sama sekali bukan sebuah tulisan atau kata-kata atau ucapan belaka. Burung beo yang dilatih setiap hari mendengar kata la ilaha illallah, dengan sangat mahir dia bisa berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun anak-anak SD, anak SMP, anak kecil, bahkan anak umur 3 tahun sudah bisa berkata, jangan ada sesembahan lain selain Yahweh, atau la ilaha illallah. Tapi sahabat-sahabatku, kebenaran bukan ada di suara atau di kata-kata atau di kalimat atau di ucapan, tapi harus menjadi kehidupan. Hari ini kita tahu banyak orang bisa berkata, jangan ada ilah lain selain Sang Maha Kuasa dalam hidupnya, atau la ilaha illallah. Tapi semua pengetahuan itu sama sekali tidak menjamin bahwa la ilaha illallah atau jangan ada ilah atau jangan ada sesembahan lain dalam hidup betul-betul menjadi hayat, menjadi kehidupan sehari-hari. Saya bisa berteriak-teriak kepada siapa saja bahwa la ilaha illallah. Saya bisa berkata dan mengaku kepada siapa saja bahwa tidak ada ilah lain dalam hidup saya selain kepada Sang Maha Pencipta. Saya bisa mengaku, tetapi semua pengakuan itu tidak ubahnya seperti burung beo tadi yang bisa berkata, tidak ada ilah selain Sang Maha Kuasa, tidak ada ilah selain Allah, atau la ilaha illallah. Saya akan menjadi tidak ubahnya dengan burung beo jika pengetahuan itu hanya menjadi sebatas hafalan dan pengetahuan saja, kata-kata saja. Tapi jika dalam kehidupan sehari-hari saya, pikiran saya masih lebih banyak memikirkan nama baik, harga diri, popularitas, pekerjaan sehari-hari, hobi, cita-cita, anak, istri, suami, pacar, dan segala sesuatu hal yang mementingkan ego saya, segala sesuatu hal untuk memuaskan ego saya. Mungkin saya bisa berkata la ilaha illallah, dan saya sering berdoa setiap hari, pagi, siang, malam, berdoa, sembahyang. Tapi ternyata dalam doa dan sembahyang saya selalu minta Allah atau Sang Maha Kuasa, tolong berikan saya ini, tolong saya itu, tolong saya, tolong berkati, tolong. Jika itu yang saya lakukan setiap hari, sesungguhnya saya sama sekali tidak sedang menghayati la ilaha illallah, tapi saya sedang memperbudak, menjadikan Allah atau menjadikan Sang Maha Kuasa sebagai penolong saya,
sebagai pembantu saya, sehingga saya minta tolong ini, tolong itu, tolong. Saya tidak menjadikan dia sang sesembahan. Saya tidak sedang mengabdi kepadanya, tapi saya sedang memperalat dia, menjadikan dia alat untuk memuaskan segala kebutuhan, keinginan, dan ego saya. Dan jika saya bersikap seperti itu, saya jauh dari penghayatan, penghidupan akan la ilaha illallah. Sobat-sobatku, sungguh harus saya katakan, bahasa andai saja di Indonesia ada 1.000 saja pejabat, 1.000 saja orang yang berpengaruh di negeri ini, yang betul-betul mempraktekkan dan menghayati dan menghidupkan la ilaha illallah, atau mempraktekkan bahwa hidupnya setiap hari betul-betul dia mengabdikan jiwa dan raganya, pikirannya, hatinya, fisiknya, betul-betul mengabdikannya kepada untuk Allah, kepada Sang Maha Pencipta, maka Indonesia akan selesai. Tidak akan lagi ada masalah-masalah yang besar di Indonesia. Jika ada 1.000 saja pejabat negara di negeri ini yang betul-betul menghidupi, menghayati, tidak ada ilah selain Allah. Tapi yang terjadi bukan begitu. Faktanya hari ini banyak orang yang bisa bersuara seperti burung beo tadi, mengaku tidak ada sesembahan lain dalam hidupku selain Allah, atau la ilaha illallah, tapi masih bisa korupsi, masih bisa mencuri, berpolitik kotor, tipu sana tipu sini. Setiap hari masih berusaha memperbesar harga dirinya, masih haus pengakuan orang, berkata la ilaha illallah untuk diakui orang, untuk diterima masyarakat, supaya dihormati orang lain. Sesungguhnya yang seperti ini jauh dari pemahaman yang esensi, yang hakiki tentang makna la ilaha illallah. Atau kalau dalam Alkitab, versi Alkitabnya, tidak ada sesembahan lain selain Yahweh, Sang Maha Ada. Tidak ada sesembahan lain selain Sang Maha Ada. Menyembah itu bukan berarti nyembah, bukan begitu. Menyembah adalah mengabdi, pengabdian. Sang Maha Kuasa tidak perlu disembah-sembah seperti kita nyembah raja di dunia ini. Sang Maha Kuasa tidak butuh itu. Jadi menyembah kepada Sang Maha Kuasa atau mengilahkan Allah itu bukan nyembah-nyembah kayak seorang prajurit nyembah rajanya, bukan. Tapi mengabdi, memberikan hidupnya. Sembah yang benar adalah memberikan segenap jiwa raga hidupnya, akal budi, pikiran, kekuatannya untuk pekerjaan-pekerjaan Allah. Itulah sembah yang benar. Jadi bukan sembah atau pengabdian hanya sebatas mulut, ngomong ngaku-ngakunya, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Bukan itu. Tapi dari kehidupan kita sehari-hari, dari penghayatan pengabdian kita kehidupan sehari-hari. Ini hal yang sangat gampang sebenarnya, sahabat-sahabatku. Siapapun kita bisa mengetahui apakah kita sudah betul-betul la ilaha illallah. Jika setiap hari apa yang paling banyak ada dalam pikiran Anda, itulah Tuhan Anda, itulah sesembahan Anda dan saya. Jika setiap hari yang ada banyak dalam pikiran saya adalah misalkan pacar, atau perempuan, atau uang, atau nama baik saya, harga diri saya, cita-cita saya, ketakutan saya, apapun yang ada banyak dalam pikiran saya, itulah sesembahan saya. Nah, kalau setiap hari yang paling banyak mengisi kehidupan saya, pagi, siang, petang, malam, bahkan ketika tidur dalam mimpi adalah Sang Maha Kuasa, maka bisa dipastikan sesembahan atau yang kepadanya kita mengabdi adalah Sang Maha Kuasa itu. Ini tidak bisa dibohongi, sahabat-sahabatku ya. Kepada manusia kita bisa berbohong, kita bisa bersaksi palsu. Ya, kita bisa aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Kita bisa bilang begitu kepada manusia. Tapi di hadapan Allah tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi.
Tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan. Segalanya terbuka, telanjang. Dengan mulut kita bisa mengaku apa saja, tapi di dalam hati, di dalam pikiran, Allah bisa melihat dan tidak ada yang tersembunyi. Sobat-sobatku, la ilaha illallah atau tiada sesembahan lain atau tidak ada pengabdian lain selain kepada Sang Maha Kuasa. Sama sekali bukan teori, bukan konsep ya. Anda dan saya tidak akan menjadi kenyang jika setiap hari kita hanya berkata, ketika kita lapar kemudian kita tiba-tiba jadi kenyang hanya karena kita berkata, saya makan banyak, 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 saya makan banyak. Tiba-tiba kita jadi kenyang. Tidak bisa, sahabat. Ataupun ketika kita haus, tiba-tiba hanya dengan melafazkan kata-kata, saya minum banyak, saya minum banyak, saya minum banyak, saya minum banyak. Tiba-tiba haus kita hilang. Tidak bisa, sahabatku. Ketika Anda dan saya haus, kita tidak cukup berteriak-teriak, saya minum, tidak. Ya, lebih baik Anda diam, tidak usah berkata apa-apa, tapi mengambil segelas air atau sebotol air dan kemudian minum. Otomatis dahaga Anda akan hilang. Anda yang sedang lapar, Anda tidak usah banyak bicara, saya makan banyak, saya makan banyak. Tidak perlu. Anda hanya tinggal mengambil sepiring nasi dengan lauk secukupnya dan kemudian dimakan. Maka lapar Anda akan selesai. Nah, sahabat-sahabatku, sesungguhnya la ilaha illallah atau tidak ada sesembahan lain selain Sang Maha Kuasa. Itu tidak butuh pengakuan di mulut kita. Buat apa kita teriak-teriak ke orang? Buat apa ngasih tahu semua orang bahwa, woi saya ini la ilaha illallah. Woi saya ini tidak ada sesembahan lain dalam hidup saya selain Sang Maha Kuasa. Buat apa? Nggak ada gunanya. Kalau itu tidak betul-betul menjadi hayat, menjadi hidup. Seperti tadi saya beri contoh, tidak ada gunanya saya teriak-teriak, saya minum banyak, saya minum banyak, saya minum banyak, jika ternyata saya tidak pernah minum. Sehingga rasa haus itu tidak pernah terselesaikan. Tapi ketika saya haus, saya cukup mengambil air dan saya minum beneran. Tanpa perlu teriak-teriak, tanpa perlu bersuara berkata bahwa saya sudah minum, saya sudah minum. Gak perlu, sahabat-sahabat. Nah, demikian juga dengan kesadaran bahwa hidup kita betul-betul sudah la ilaha illallah. Sudah betul-betul mengesakan atau menjadikan Sang Maha Pencipta itu betul-betul satu-satunya dalam hidup kita. Ini bukan teori, sahabat-sahabatku. Bukan teori ya. Hanya bisa diceritakan. Ketika saya berbicara seperti ini, teman-teman bisa mendengarkan. Ini hanya menjadi sebuah pengetahuan bagi Anda. Hanya menjadi sebuah konsep, sebuah cerita dari saya. Dan Anda hanya menangkap sebuah suara kata-kata. Otak Anda mencerna, otak Anda berpikir, menyimak. Tapi ini tidak akan ada menjadi manfaat jika Anda sama sekali belum pernah mengalaminya. Sama sekali belum pernah menghayati, menghidupkan, mengalami sendiri. Sudah menyerahkan pikiran, hati, jiwa, raga betul-betul kepada Sang Maha Pencipta. Jika belum mengalaminya, semuanya hanya menjadi pengetahuan. Bahkan menjadi hayalan saja. Saya ngomong gini kan Anda menghayal. Bagaimana sih? Sebagian Anda yang mungkin sudah betul-betul mengalami hidup menyerahkan jiwa raganya sepenuhnya kepada Sang Khalik, tentu bisa paham. Tapi bagi Anda yang hanya mendengar katanya, ceritanya, teorinya, hanya bisa berhayal saja. Anda hanya bisa berhayal jika Anda tidak pernah mengalaminya sendiri. Ciri-ciri lain atau tanda-tanda lain orang yang belum pernah mengalami adalah orang yang bisa setiap hari berkata la ilaha illallah atau
Tidak ada sesembahan lain dalam hidupku selain Sang Maha Kuasa. Tapi dalam setiap harinya hidupnya masih penuh kekhawatiran, masih penuh ketakutan, masih merasa kurang. Sudah diberi 2 mata yang begitu luar biasa, tidak disadari. Sudah diberi 2 telinga yang begitu ajaib, nggak pernah sadar. Hidup selalu terasa kurang ini, kurang itu, kurang. Dan bentuk kekurangan selalu bentuknya materi. Kurang nama baik, kurang penghormatan dari orang, kurang ini, kurang itu. Itu adalah salah satu tanda dan ciri-ciri orang yang sama sekali belum mengenal La ilaha illallah. Orang-orang yang sudah memahami makna daripada tiada sesembahan lain selain Sang Maha Kuasa atau La ilaha illallah dalam hidupnya, adalah orang yang setiap hari senantiasa merasakan bahwa hidupnya penuh dengan berkah, berkat berlimpah. Bahkan sadar bahwa sebelum dirinya dilahirkan, ternyata berkat sudah disiapkan. Orang yang senantiasa bersyukur dengan segala jiwa raganya, bersyukur dengan kedua matanya yang ajaib, dan sadar bahwa kedua matanya yang ajaibnya adalah ciptaan dan milik Sang Maha Kuasa. Bersyukur dengan 2 telinganya yang begitu ajaib juga, bisa mendengarkan segala bentuk rasa, mendengarkan segala suara dan frekuensi yang begitu banyak berbeda. Mata yang 2 ini bisa melihat segala macam bentuk, segala dimensi, warna, aneka warna. Mulutnya dengan lidahnya yang lidah cuma satu, tapi bisa merasakan ribuan bahkan mungkin jutaan aneka rasa. Belum lagi pikiran yang begitu canggih, begitu hebat. Jika Anda belum mampu mensyukuri dan merasakan betapa ajaibnya diri Anda, betapa spektakuler dan ajaibnya diri Anda yang berasal dari sperma bapak dan ovum ibu, yang cuma bentuknya sepintas kalau dilihat dari kacamata biasa hanya seperti lendir dan ingus, menyatu dalam rahim, tiba-tiba secara ajaib berubah menjadi jigot, berubah lagi menjadi janin, muncul, ada tangannya kecil, ada kakinya, ada kepalanya, ada segala bentuk penyusun jasmani, dan kemudian lahir menjadi bayi ajaib, dan sekarang menjadi besar dewasa dan bisa ngomong seperti saya, bisa berkata-kata, bisa menonton, bisa melihat, bisa mengakses segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Bukankah Anda dan saya adalah suatu keajaiban dari Sang Maha Kuasa? Kalau Anda belum bisa menyadari hal ini setiap hari tidak sadar tentang keajaiban ini, itu salah satu juga tanda orang belum mengenal atau belum betul-betul mengalami La ilaha illallah. Nah, sahabat-sahabatku, perbincangan seperti ini sebenarnya perbincangan yang sangat sederhana bagi orang-orang yang sudah pernah mengalami atau yang senantiasa mengalami, betul-betul sudah menghidupi atau menghayati La ilaha illallah, atau hidupnya sudah betul-betul tidak ada lagi pengabdian lain kepada Sang Maha Kuasa. Tidak ada lagi pengabdian yang lain selain kepada Sang Maha Ada. Tapi bagi orang-orang yang masih berkecamuk, terkontaminasi, terhipnotis oleh dunia, akan sangat sulit ya. Sangat sulit melihat betapa hebatnya Sang Maha Kuasa, betapa berkuasanya Sang Maha Kuasa yang begitu dekat, lebih dekat dari urat leher ini. Sulit sekali dipahami. Nah, saya pikir sahabat-sahabatku, perbincangan seperti ini perbincangan yang menjadi sulit bagi orang-orang yang memang belum memahami dan belum mengalami sendiri. Tapi menjadi hal yang sangat nyata dan sangat wow, sangat mengagumkan bagi orang-orang yang betul-betul sudah menyerahkan dan menyadari jiwa dan raganya betul-betul milik Sang Maha Kuasa. Baik, kita akan lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang lain ya.
Karena ini sebenarnya perbincangan yang paling penting. Sebenarnya perbincangan ini sangat penting. Sebab inilah inti dari ajaran semua para nabi. Semua para nabi mengajarkan la ilaha illallah kalau dalam bahasa Arab. Atau jangan ada sesembahan lain dalam hidupmu selain kepada Sang Maha Kuasa. Kalau dalam Hindu Dharma juga diajarkan, lakukan dharmamu, kesadaran dharmamu hanya kepada Sang Hyang. Jadi Anda makan, minum, bekerja, melakukan apa saja, jadikan sebuah dharma, sebuah kesadaran hidup. Melakukan segalanya untuk dan bersama-sama Sang Maha Kuasa. Ini sebenarnya inti dari semua ajaran para nabi. Dan jika orang-orang sudah menyadari hal-hal seperti ini, niscaya tidak akan ada yang namanya kejahatan. Tidak perlu lagi perintah, jangan berbuat jahat, tidak perlu. Karena otomatis orang-orang yang setiap hari sudah benar-benar menyerahkan jiwa raganya kepada Sang Maha Kuasa, otomatis tidak akan bisa berbuat jahat. Otomatis ya. Jadi tidak ada lagi larangan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan menipu. Tidak perlu lagi larangan-larangan itu. Baik sahabat-sahabatku, kita akan lanjutkan di waktu-waktu yang terkemudian. Salam sejahtera dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia.